Kita mencoba bernegosiasi dengan Galactus. Dia meminta satu hal yang sangat-sangat berharga. Oh, apa yang dia minta? Ijazah asli Jokowi. Well, hello from Talkers. Kembali bersama host tercinta kalian, Lutfio Dava, yang akan mereview sebuah film dari sudut pandang Gen Z dan awam. Seperti biasa, panggil aja gue Vio. Nah, seperti yang sudah kita sama-sama tahu, Marvel Studios baru aja merilis film terbarunya yang menjadi pembuka fase 6, ya kan? Apalagi kalau bukan Fantastic Four First Step. Gue sebagai fanboy MCU yang memang sudah ngefans sama film-filmnya Marvel dari dulu gitu ya. Ketika film ini muncul, gue sangat excited untuk menonton. Dan ketika kritik-kritiknya itu udah keluar dari Rotten Tomatoes, Letterboxd, ya kan, di luar negeri kan udah duluan kan. Nah, ketika reviewnya itu udah keluar dan certified fresh di Rotten Tomatoes itu sekitar 86% atau 88% gitu, gue lupa. Itu menambah rasa penasaran gue untuk menonton film ini gitu kan. Dan ketika gue datang ke bioskop pun memang terbukti gitu. Hype-nya itu bener-bener kayak kembali lagi nonton film-film Marvel yang dulu gitu. Kayak kita nontonin film-film Marvel zamannya Infinity Saga. Beberapa tahun ke belakang gue belum pernah nih nonton film Marvel yang hype-nya tuh kayak Fantastic Four ini gitu ya. Ketika gue datang ke bioskop ya kan, pada ngumpul tuh di depan studionya, studio IMAX itu rame-rame pada diskusi, ngumpul pada nggak sabar ya kan, fans-fans Marvel semua. Itu udah berapa tahun gue nggak ngerasain hype yang seperti itu gitu. Bahkan Thunderbolt sekalipun meskipun filmnya bagus, tapi hype-nya tuh nggak sama kayak Fantastic Four First Step ini gitu ya. Dan sebagai fanboy MCU, sebagai fans Marvel, gue cukup seneng, cukup bangga ketika hype-nya itu kembali. Sesuai judulnya, Fantastic Four First Step ini menjadi langkah awal atau pembuka film-film MCU fase ke-6. Jadi ini film pertama nih di fase ke-6 gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin superhero, biasanya itu kan opening scene-nya itu kan si superhero-nya ini ya, si MC-nya lagi kejar-kejaran sama musuhnya gitu kan, sama secondary villain lah gitu. Bukan villain utamanya, tapi yang secondary-nya, untuk memamerkan kekuatan dari si superhero tersebut gitu kan, memamerkan kemampuannya kan, betapa kuatnya dia gitu, apa yang bisa dia lakukan. Biasanya seperti itu kan. Nah, tapi kalau di Fantastic Four First Step ini, karena memang konsepnya ini kekeluargaan dan juga memang dia basicnya tuh super family gitu ya. Jadi opening scene-nya menurut gue cukup unik dan humanis gitu. Dibuka dengan Susan Storm yang lagi pakai test pack ya kan, mau ngasih tahu ke suaminya Reed Richards kalau dia hamil. Ini tuh bukan scene sembarangan ya, bukan scene asal doang. Scene ini menegaskan bahwa film ini sebenarnya family superhero movie gitu. Dan ini menurut gue adalah cara pengenalan yang baik untuk Fantastic Four dari Marvel gitu ya. Dan sama seperti film Superman-nya James Gunn, Fantastic Four First Step ini juga tidak lagi mengenalkan karakternya dari awal gitu ya. Dikenalin satu-satu, terus gimana cara dia dapetin kekuatannya ya kan, mulai dari dia explore ke luar angkasa, terus balik dia DNA-nya berubah, punya kekuatan, itu udah nggak lagi dijelasin. Sama seperti Superman yang langsung masuk ke tengah-tengah konflik antara dia dan Lex Luthor. Di sini pun Fantastic Four sudah dikenal oleh masyarakat Times Square ya, dan sudah menjadi simbol pelindung bagi mereka gitu ya. Palingnya rekapnya tuh cuman tipis-tipis aja gitu melalui montase gitu ya, montage scene-scene waktu dia menghadapi musuh ya kan, menghadapi super villain, dan juga waktu dia explore keluar angkasa terus balik lagi dapat kekuatan, itu cuman dari montage aja gitu yang cepet tek gitu. Jadi nggak perlu lagi dirunut dari awal. Dan di film Fantastic Four First Step ini, Marvel seolah tuh kembali tobat gitu ya, kembali kepada hidayah. Kenapa gue bilang kembali kepada hidayah? Karena di sini terlihat sekali memang dibuatnya tuh pakai hati, dibuatnya tuh niat, dari skripnya, dari productionnya, pokoknya semuanya memang niat gitu ya. Terutama di sini yang paling gue suka adalah konsep retro futuristiknya. Anjir, di sini dibawakan dengan sangat baik, sampai ke detail-detailnya tuh dari konsep retro futuristik ini diperhatikan dengan sangat baik gitu ya. Mulai dari komputernya, bangunan-bangunannya, ya kan, mobil-mobilnya, kostum-kostumnya. Kita dibawa ke zaman era 60-an, tapi dengan konsep yang agak futuristik. Jadi meskipun klasik, tapi tetap ada kesan modernnya gitu. Gak seperti film-film Marvel belakangan ini gitu kan, yang kayaknya produksinya tuh ya asal aja gitu udah. Yang penting asal ada begini ya kan, untuk keperluan cerita ya udah beres gitu. Kayak setengah-setengah lah bikinnya. Tapi kalau di sini produksinya benar-benar kerasa dibuat pakai hati, men. Dan kebetulan gue adalah tipe orang yang suka hal-hal retro gitu ya, hal-hal klasik. Makanya film-film retro klasik gitu gue suka. Terutama kalau misalnya retronya itu ya retro futuristik gitu kan, kayak misalnya film Ford v Ferrari. Itu kan desain mobilnya kan kelihatan retro-retro gitu kan, klasik. Nah, itu gue suka banget. Makanya ketika gue ngelihat trailernya Fantastic Four First Step ini dengan konsep yang klasik,
dan juga futuristik serta ada bau-bau komikalnya gitu, gue langsung penasaran, langsung pengen nonton gitu. Kayak ini tuh sesuatu yang belum pernah dibuat sama Marvel gitu. Lu kayak nggak lagi nonton MCU gitu, kayak lagi nonton satu film yang memang berdiri sendiri gitu ya, stand alone. Sinematografinya juga cakep, kerasa banget kesan retronya gitu kan. Dan yang gue tahu supaya lebih kerasa klasik lagi, supaya lebih kerasa retro lagi, memang di sini ada scene-scene yang di shoot pakai kamera klasik gitu ya, kamera 16 mm kalau gue nggak salah. Itu tuh memang kamera klasik yang diperuntukkan untuk supaya vibes-nya tuh kelihatan retro-retro gitu ya. Dan memang berhasil di beberapa bagian itu lo akan melihat anjing ini klasik banget men, asli. Kayak lu tuh berasa hidup di era itu gitu ya. Dan memang didukung juga sama properti-propertinya gitu kan. Kostum-kostum orangnya gitu yang pakai jas-jas klasik, topi-topi klasik ya kan. Pokoknya untuk production film ini bisa gua acungin 10 jempol lah. Di sini Marvel benar-benar kerasa niatnya gitu. Terus dari scoring musiknya juga ya kan yang dibawain sama Michael Giacchino, anjing itu nambah banget kesan klasiknya. Michael Giacchino berhasil memberikan musik-musik yang memang sangat mendukung untuk scenery di filmnya gitu ya. Pokoknya instrumen klasiknya tuh berasa banget, terutama untuk theme song utamanya itu sendiri gitu ya, yang judulnya Fantastic Four itu anjir kayak nagih banget gitu. Pasti lo udah pernah denger lah yang kata bunyinya Fantastic Four. Itu anjing. Memang kedengarannya kalau kita yang nyanyiin kocak gitu ya, tapi ketika kita mendengarkan ini di penerapan filmnya langsung yang cocok sama scene-scene-nya itu aduh gila, kebawa banget kita ke era-era klasik gitu. Padahal kita nggak pernah ngerasain zaman 60-an kan, terutama Gen Z kita ini nggak pernah kan ngerasain 60-an, tapi berkat musiknya ini kita berasa jadi kayak orang jadul anjing. Bahkan untuk di scene-scene yang notabene santai sekalipun gitu, si Michael Giacchino ini juga berhasil memberikan musik yang memang nyambung sama scene-nya gitu ya. Dan itu berasa banget ketika kita ditunjukin scene keharmonisan Reed Richards dan Susan Storm gitu ya, ketika dia mau punya bayi, atau misalnya pas si Franklin Richards ini udah lahir gitu kan. Ya pokoknya lagi momen kekeluargaan lah di situ. Itu musiknya agak slow, agak santai, tapi tetap ada nuansa klasiknya gitu, berasa banget. Kayak ting 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 ting. Pokoknya aduh, cakep nih Michael Giacchino. Terus juga ketika scene si Fantastic Four ini dikejar-kejar sama Shalabal ya kan, atau Silver Surfer. Nah di situ kita juga dikasih musik yang gue susah banget ngedeskripsinya, tapi yang jelas di situ unik lah. Dan scenery-nya juga mantep banget bos. Kalau biasanya kita itu dikasih scene kejar-kejaran di luar angkasa itu kan melewati planet gitu kan, lintas planet dari planet satu ke planet lain. Ya pokoknya backgroundnya itu bintang-bintang lah. Nah kalau di sini kita disuguhin scene kejar-kejaran di black hole anjing. Lu bayangin di black hole. Wah itu di situ anjing visualnya indah banget men. Kayak gue merasa Marvel memang sudah sepertinya kembali gitu ya. Soalnya kalau kita ngelihat film belakangannya kan, mau dari ceritanya kek, mau dari CGI-nya kek gitu kan, mau dari visualnya itu hancur semua kan. Apalagi belakangan ini Marvel suka masukin agenda-agenda gak jelas kan, agenda LGBT tai lah. Ya mungkin karena tuntutan Disney juga kali ya, gue nggak tahu. Tapi yang jelas banyak masukin hal-hal kayak gitulah, hal-hal nggak penting gitu. Untuk ceritanya sendiri gue suka Fantastic Four First Step ini bener-bener fokus gitu ya, nggak trying so hard to explain many things gitu. Jadi memang skripnya ini fokus banget buat mengenalkan si super family ini gitu di Earth 828. Nah buat yang belum tahu, Fantastic Four First Step ini tuh nggak ada di universe utama gitu ya, bukan di Earth 616 tapi Earth 828. Jadi bukan di Secret Timeline. Dan menurut gue ini adalah satu langkah cerdas atau kelebihan dari film Fantastic Four First Step ini, karena dengan ditaruhnya dia di Earth 828 ini merupakan langkah awal bagi Marvel Studios untuk mengenalkan si super family ini sebelum akhirnya nanti dia masuk ke universe utama gitu ya, ke Earth 616. Dan fokusnya ini beneran fokus gitu ya, nggak terdistraksi sama hal-hal lain yang bisa mengganggu konsentrasi kita untuk menonton gitu. Maksud gua adalah film ini tidak memasukkan atau bahkan sama sekali nggak ada cameo-cameo yang ditampilkan sepanjang cerita di filmnya gitu ya, kecuali yang mungkin nanti di post credit scene-nya ada. Tapi selama penceritaannya dari babak 1 sampai babak 3 itu nggak ada cameo-cameo yang mengganggu gitu. Jadi kita penonton bisa benar-benar fokus ke persoalan yang dihadapi sama super family ini dan juga bonding kekeluargaannya mereka gitu. Dan menurut gua ini adalah film Fantastic Four terbaik, sesuai judulnya Fantastic. Jauh banget kalau kita compare sama film yang tahun 2000-annya gitu kan, awal 2000-an, apalagi sama yang 2015 anjing. Itu mah kayak piece of shit lah gitu. Jelek banget. Say that again. It's fantastic. Yes, it is. And I've got to say, in all honesty,
It's the biggest piece of dog shit. Kita paling bisa compare-nya sama yang 2005 gitu ya. Dan sama film yang tahun 2000-annya pun ini terlalu jauh gitu kalau di-compare menurut gua. Karena ini adalah film Fantastic Four yang paling Fantastic Four. Maksudnya tuh paling komikal gitu. Fantastic Four ini kan sebuah film family superhero gitu kan. Dan mereka ini tuh basicnya kan scientist ya kan. Scientist, penjelajah gitu kan, astronot. Yang bondingnya begitu kuat sehingga berasa seperti keluarga gitu. Walaupun memang yang 3 orang ini keluarga sih. Paling yang bukan keluarga cuman si Ben doang gitu. Jadi ya film ini film yang paling baik dalam menggambarkan Fantastic Four gitu ya. Kayak seakan-akan tuh layeringnya tuh sesuai gitu. Seolah-olah mereka ini sadar akan peran mereka gitu. Gua harus bertindak layaknya seorang scientist dulu gitu kan. Baru sebagai superhero. Jadi kayak ada semacam layer gitu. Sebelum dia bertindak sebagai superhero dalam menangani suatu masalah, terutama menghadapi villain, itu dia harus melalui 2 layer sebelumnya dulu nih. Bertindak sebagai seorang scientist dulu, explorer, baru sebagai superhero. Jadi mereka melindungi masyarakat tidak berdasarkan prinsip kalau gue ini superhero, tapi mereka bertindak sebagai superhero, melindungi bumi, melindungi dunia ya karena keluarga yang mereka sayangi, keluarga yang mereka cintai hidup di dunia itu gitu. Jadi seolah-olah mereka ini mengatakan gue ini harus menjaga, harus melindungi keluarga yang gue cintai gitu. Dan untuk melindungi keluarga gue, ya gue harus melindungi dunia tempat mereka tinggal. Jadi makanya gue bilang ini film Fantastic Four banget yang memang mengedepankan prinsip kekeluargaan gitu ya. Dan kalau kata Captain Marvel, unfortunately di dunia ini nggak punya Avenger gitu ya. Jadi ya mereka yang harus melindungi, harus bertanggung jawab. Tapi itulah yang bikin ceritanya jadi fokus. Gak ada embel-embel cameo yang berguna cuman buat nyenengin fans doang. Jadinya ketika kita menonton tuh ada semacam distraksi gitu. Kalau di sini nggak fokus banget, skripnya tuh enak banget gitu diikutin. Walaupun mungkin di beberapa bagian kerasa kayak agak buru-buru sih. Dan untuk jajaran cast-nya sendiri di sini ada Pedro Pascal sebagai Reed Richards ya kan, Vanessa Kirby sebagai Sue Storm, ada Joseph Quinn sebagai Johnny Storm, dan juga satu lagi nih gue lupa namanya siapa nih, pokoknya yang jadi band itulah. Dan menurut gue jajaran cast di Fantastic Four First Step ini adalah yang paling bagus daripada versi yang dulunya gitu. Dari performanya mereka, dari bondingnya mereka, ini udah kebangun banget. Kayak kita bener-bener melihat satu keluarga yang utuh gitu, super family yang utuh. Nggak kayak yang di versi 2015-nya kayak orang di pinggir jalan dijadiin satu buat jadi keluarga gitu. Apaan anjing, jelek banget. Terutama gue di sini paling suka karakter Reed Richards anjing Pedro Pascal di sini mampu memerankan Reed Richards dengan sangat baik. Dia bisa membawakan karakter Reed Richards yang begitu karismatik, yang terlihat mateng gitu ya, mature, dan juga terlihat pintar. Memang kelihatan banget gitu jeniusnya. Jadi karismatik, jenius, family man, scientist, semua tuh kayak jadi satu dalam dirinya Pedro Pascal gitu. Makanya gue bilang ini adalah karakter Reed Richards terbaik dibanding semua film Fantastic Four. Kalau karakter lain mungkin bagi sebagian orang masih debatable lah gitu ya, masih comparable antara Fantastic Four yang ini sama Fantastic Four yang era 2000-an gitu. Tapi bagi gue pribadi, ya semua cast-nya, semua karakternya, ini udah yang terbaik. Vanessa Kirby mampu membawakan karakter Susan Storm yang memang kuat secara literal maupun mental. Kalau secara literal ya dari kekuatannya memang dia kuat banget gitu di sini ya. Potensinya tuh digali lebih jauh gitu. Dan kalau secara mental di sini dia digambarkan sebagai sosok satu-satunya wanita di keluarga itu, tapi punya keberanian yang melebihi anggota lainnya gitu. Dan kekuatan mentalnya digambarkan juga lewat dia melahirkan di kapal angkasa. Anjing, bayangin, abis dikejar-kejar Silver Surfer yang dia mau kabur dari black hole itu di situ dia lagi proses melahirkan, cok anjing memang kayak ngegambarin banget sosok perjuangan ibu yang begitu kuat gitu ya. Johnny Stormnya juga di sini excellent gitu ya, walaupun dia kocak, banyak ngelakuin hal-hal konyol atau hal-hal nyeleneh gitu ya dari ucapan maupun tindakannya, tapi tetap when it comes to problem solving dia menjalankan perannya dengan sangat baik gitu ya sebagai seorang ilmuwan. Jadi dia tuh ikut ngeriset ya kan dari clue-clue yang dia dapet. Jadi nggak cuman kayak jokes mesin doang seperti film-film sebelumnya yang memang Johnny Stormnya tuh ditampilin cuman sekedar buat seru-seruan aja, buat konyol-konyolan aja supaya orang ketawa. Kalau di sini dia benar-benar menjalankan perannya gitu. Nah, sifat lucunya ya natural aja. Pun juga karakter si Ben, si makhluk paling keras tapi hatinya lembut ya kan. Pokoknya duo ini ya, si Johnny sama Ben ini berhasil menjadi sosok paman yang menyenangkan lah gitu ya. What time is it, Ben? No. What time is it, Ben? No, Johnny. Say it! I don't wanna. Say it! Tapi tetap on track, tetap nggak keluar dari perannya sebagai seorang saintis. Meskipun semuanya berperan dengan sangat baik, tapi gue paling suka di sini aktingnya Pedro Pascal. Anjing ya, Vanessa Kirby juga sih, cuman gue paling suka sini Pedro Pascal. Pokoknya top notch lah Pedro Pascal di sini, aktingnya parah. Untuk karakter villainnya sendiri di sini ya, Galactus dan Silver Surfer itu terlihat seperti bencana, lebih keren dibanding Fantastic Four terdahulu gitu ya.
I herald his beginning. Walaupun sebenarnya si Silver Surfer-nya ini agak debatable sih. Ada orang yang lebih suka versi yang lama, ada yang lebih suka sama versi yang ini. Kalau gue pribadi sih untuk karakter Silver Surfer netral ya, karena dua-duanya bagus nih. Mau yang versi 2000-an atau versi yang ini, dua-duanya bagus. Ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi kalau untuk Galactusnya sendiri, gue sangat jauh lebih suka yang ini dibanding versi dulu yang cuma ngandelin asap-asap nggak jelas, itu asap nabun kali ya, anjing mau ngelahap bumi. Kalau di sini bener-bener kita dikasih lihat sosok Galactus yang anjing nightmare gitu kan, kayak bikin kita mikir gimana caranya gua ngalahin si bangsat ini gitu, gimana caranya gua ngalahin makhluk yang segede ini anjing. Boh, kelihatan ngeri banget gitu kan pas mereka datang ke kapal angkasanya Galactus. Jadi kalau di sini sebelum Galactusnya datang ke bumi, Fantastic Four ini survei dulu, mereka nyamperin duluan tuh ke kapalnya Galactus untuk mencari tahu siapa sih sebenarnya Galactus ini gitu kan, tanpa punya gambaran sebelumnya dia bentuknya seperti apa, kekuatannya kayak gimana. Pokoknya dia modal nekat aja lah survei ke sana gitu, dengan harapan supaya mereka bisa menghentikan atau bertarung di sana gitu ya, tanpa harus menghancurkan bumi. Tapi begitu mereka datang ke kapal angkasanya, yang mana saat mereka datang Galactus itu lagi melahap satu planet, terus begitu kita diperlihatkan sosok Galactus ya kan, dengan angle kamera frog eye gitu kan, dari bawah ke atas, anjing itu bener-bener kayak Fantastic Four, kayak nggak ada apa-apanya gitu. Kayak si Galactus ini penggambaran sebuah bencana yang nggak bisa dihentikan gitu, dengan kabel-kabel yang masih kepasang di tubuhnya gitu ya, matanya yang menyala, terus waktu masih siluet-siluet gelap gitu, anjing di situ gila. Kayak pas ngeliat sini itu bangsat, ini emang masih ada harapan buat Fantastic Four ngalahin mereka. Kayak digeprek gini doang langsung hancur kali itu anjing Fantastic Four. Kecuali Susan Storm kali ya, memang gokil banget sih itu anjing, nanti pokoknya di buff habis-habisan lah itu. Nah baru deh ketika fight scene di bumi, si Galactus ini tidak kelihatan se-nightmare waktu pas masih di atas sana gitu ya, di luar angkasa. Karena kan si Galactus ini kan dia ukurannya bisa menyesuaikan gitu kan. Setahu gue sih di komik dia ukurannya bisa menyesuaikan gitu, mau jadi segede apa. Nah waktu si Galactus ini turun ke bumi, itu gedenya tuh cuma sekitar setinggi gedung-gedung pencakar langit lah, nggak segede Celestial gitu, nggak jauh. Meskipun begitu tetap terlihat kayak Fantastic Four ini nggak ada harapan anjing buat ngelawan mereka. Kayak kulitnya, badannya nggak bisa diapa-apain anjing, hopeless banget udah si keluarga super family ini. Dan kedatangan si Galactus ke bumi ini untuk ngincer anaknya Reed Richards dan Susan Storm gitu ya, si Franklin Richards. Buat yang baca komiknya pasti tau lah se-OP apa nanti si Franklin Richards ini gitu kan. Makanya si Galactus mau ngenyangin perutnya dengan makan anaknya si Susan Storm itu gitu, sebagai ganti bumi bakal diampunin sama dia. Tapi tentunya ya mereka menolak dong. Nah karena menolak ini, dinamika antara Fantastic Four dan juga warga bumi itu terjadi gitu ya. Kayak warga bumi nih komplain gitu, kenapa lu nggak mau ngorbanin anak lu gitu kan, jadi lu lebih milih anak lu daripada seluruh warga bumi gitu kan. Tapi ya super family ini bilang, gue nggak mau ngorbanin siapapun, ini tuh bukan pilihan yang gampang buat kita gitu kan, jadi gue tetap akan melindungi bayi gue, dan gue juga akan melindungi lu pada gitu. Nah kalau kita bahas kekurangannya pasti ada lah ya, nggak mungkin lah nggak ada kekurangan gitu kan. Dan yang paling terlihat jelas di sini kekurangannya adalah CGI di beberapa scene gitu. Kalau kita merhatiin detail banget gitu kan, atau mungkin nggak usah harus detail deh, secara sekelewat aja gitu, itu tuh di beberapa bagian CGI-nya kayak anjing kelihatan banget. Terutama di scene si bayi Franklin Richards itu, anjing kelihatan banget CGI-nya. Ya walaupun sebenarnya ini kesalahan minor sih gitu, kalau dibandingin keseluruhan aspek film yang segitu bagusnya, ini cuman minor aja sih. Terus juga ada di bagian pas si Reed Richards pakai kekuatannya itu kan, melarin tangan, tapi di situ dia masih pakai jas, pakai baju biasa. Nah bajunya ini nggak sobek gitu, malah ikut melar, agak-agak mengganggu gitu ya. Karena kan gini loh, mereka ini kan menciptakan kostum ya kan, kostum khusus untuk menahan DNA atau kekuatannya mereka gitu kan. Jadi si kostumnya ini bisa menyesuaikan kekuatan masing-masing, yang melar kayak, yang batu kayak, yang Invincible Woman kayak Susan Storm, atau si Johnny itu yang kebakar itu, yang flame on. Tapi kalau dengan baju biasa pun tidak terpengaruh sama kekuatannya, terus buat apa lu bikin kostum gitu kan, maksud gua. Dan gak cuman Reed Richards saja, ketika si Johnny ini flame on, itu juga ada satu scene dia menyala pas lagi pakai baju biasa juga, dan bajunya nggak kebakar.
Terus buat apa lu bikin kostum gitu kan? Dan kekurangan kedua adalah karakter Susan Storm yang di act ketiga itu terasa di buff abis-abisan anjing, kayak power up-nya tuh langsung nggak ngotak gitu. Secara ini lawannya Galactus loh anjing. Gue ngerti sih dia di bumi menyesuaikan lagi gitu kan ukurannya kan. Nggak semasif waktu dia di luar angkasa gitu. Paham sih gue. Cuman maksudnya di sini Susan Storm-nya anjing di buff abis-abisan, edan. Walaupun dari hasil power up-nya itu ada efek berat gitu kan, ada konsekuensi berat yang harus dia tanggung. Terus kekurangan ketiga juga terletak pada satu scene ketika si Susan Storm ini ngomong sama warga Times Square gitu ya, sama rakyat Times Square soal kenapa dia nggak mau nyerahin bayinya ke si Galactus itulah. Pokoknya intinya di situ tuh kekurangannya kayak kan tadinya warga Times Square ini, warga bumi skeptis sama Fantastic Four gitu kan, kayak nyalah-nyalahin lah, kenapa lu nggak mau nyerahin anak lu, kenapa lu lebih memilih anak lu dibanding keselamatan kita warga bumi gitu kan. Tapi dalam sehari atau mungkin malamnya cuman gara-gara khotbah no jutsu anjing kayak Naruto, mereka nih langsung luluh gitu. Nah itu tuh menurut gua adalah satu kekurangan juga ya. Tapi meskipun dengan kekurangan-kekurangan yang udah gue sebutin tadi, sebenarnya kekurangan itu jatuhnya minor sih kalau kita bandingkan sama aspek yang bagusnya gitu, dari productionnya, dari sinematografinya, musiknya, acting para cast-nya gitu, bondingnya, penceritaannya. Jadi masih sangat bisa dimaafkan gitu. Ya pada intinya Fantastic Four First Step ini sesuai banget sama judulnya gitu ya, First Step. Sebuah permulaan yang bagus untuk film yang menjadi pembuka fase baru gitu. Pokoknya sesuai banget lah sama judulnya, First Step yang fantastik anjay. Walaupun mungkin dari segi penceritaan gue lebih suka Thunderbolt gitu ya. Itu tuh motivasi para karakter Thunderbolts-nya ini benar-benar bisa ngerti di hati penonton gitu. Dan karena dua film terakhir Marvel ini bagus, Thunderbolts bagus, ini bagus. Jadi ketika ada orang yang bilang bahwa MCU is back, gue nggak menyalahkan mereka gitu. Karena kita mulai dikasih angin-angin sejuk nih gitu ya, angin segar. Masih ada harapan lah. Dan pada akhirnya film ini bisa gue kasih rating di angka 8/10 lah. Tadinya tuh gue mau ngasih 7,5 gitu kan, atau 7 gara-gara kekurangan yang udah gue sebutin tadi. Cuman kayaknya terlalu nggak adil deh kayaknya kalau gue ngasih di angka sekitar 7 gitu. Mengingat aspek productionnya dan juga hal-hal lainnya itu cakep banget, niat banget, berasa dibuat pakai hati. Oke, segitu aja review Fantastic Four First Step dari gue. Kalau lu suka review dari gue, like postingan ini, subscribe dan follow semua sosial media Frame Talks di YouTube, Instagram, dan TikTok. Dan gua mau banget dengar pendapat lu tentang film Fantastic Four First Step ini di kolom komentar ya. Silakan diskusi di bawah, sampaikan apa yang lu mau sampaikan, kekurangannya, kelebihannya, apa yang lu suka, apa yang lu nggak suka. Tapi tentunya objektif ya, jangan subjektif. Oke, sampai jumpa di review berikutnya. Bye.